12, 13 ada 4, yaitu pendahuluan, gelombang jatuh normal, konsep standing wave ratio, gelombang lintas 3 medium, dan matching gelombang. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Elisha Nimina Salawani, NIM 06. Nama saya Nafiana Gahlianti, NIM 40. Nama saya Muhammad Ihsan Wafiuddin, NIM 01 dari Elektronimus. Nama saya Rafiko Febriansyah, NIM 022. Nama saya Falasito Taila, NIM 030. Yang pertama, pendahuluan. Medan elektromagnetik akan membicarakan mengenai gelombang datar serba sama yang melewati 2 lebih medium. Terdapat 2 kemungkinan perlakuan terhadap gelombang, yaitu yang pertama, gelombang dibiaskan atau diteruskan, dan yang kedua, gelombang dipantulkan. Selanjutnya, berkaitan dengan arah orientasi gelombang datang terhadap bidang batas, akan dibicarakan gelombang datang dengan sudut jatuh normal terhadap bidang batas sebagai kasus yang khusus, dan kemudian gelombang dengan sudut jatuh miring sebagai kasus yang umum. Polarisasi juga akan kembali dibahas dalam kasus yang lebih umum. Dalam hal ini, dibahas mengenai pengaruh pembiasan dan pantulan terhadap polarisasi gelombang. Yang kedua, gelombang jatuh normal. Misalkan gelombang jatuh normal tegak lurus terhadap bidang batas, maka persamaan gelombang dapat dituliskan dalam bentuk fasor sebagai berikut. Intensitas medan listrik dan medan magnetik harus kontinu, malar atau bidang Z sama dengan 0, sehingga harus memenuhi syarat batas. Gelombang jatuh normal, intensitas medan yang dipantulkan. Gelombang jatuh normal, intensitas medan yang diteruskan. Daya datang, daya pantul, dan daya terus. Yang ketiga, konsep standing wave ratio. Pengukuran pada sistem transmisi yang sederhana adalah pengukuran perbandingan amplitudo kuat medan listrik dan magnet untuk bermacam posisi dalam bahan. Bahan pertama bisa dilihat di sebelah sini, dan begitupun rumusnya sebelah sini. Pengukuran kuat medan dapat dilakukan dengan probe berupa ujung kabel koaksial dikupas jika dipasang sejajar medan listrik, atau berupa loop kecil ditembus medan magnet akan membaca kuat medan relatif jika tegangan dan arus yang dihasilkan disearahkan. Arus dan tegangan yang disearahkan ini dapat dibaca langsung setelah dikuatkan lebih dahulu. Konsep standing wave ratio. Berdiri murni, gelombang datang akan dipantulkan seluruhnya, dan persamaan gelombang berdiri murni sudah kita turunkan pada halaman 6 seperti rumus di samping. Pada gelombang berdiri murni akan terbaca titik-titik yang menunjukkan harga 0 setiap jarak setengah lambda, seperti terlihat pada gambar di halaman sebelumnya di halaman 11. Untuk mengingat, kita tampilkan rumusnya di sebelah sini. Medan total di daerah 1, rumus-rumusnya sebagai berikut. Medan total di daerah 1 akan maksimum jika datang dan gelombang pantul sefasa atau berbeda fasa sebesar kelipatan 2 pi. Rumusnya sebagai berikut sebelah sini. Sehingga medan maksimum akan terjadi pada titik medan total di daerah 1 akan minimum jika gelombang datang dan gelombang pantul berbeda fasa sebesar pi atau 180 derajat. Rumusnya di sebelah sini. Selanjutnya yaitu standing wave ratio, disingkat SWR. Telah dijelaskan bahwa standing wave ratio adalah
Derajat terbagi gelombang menjadi gelombang berjalan dan gelombang berdiri dinyatakan dengan perbandingan harga maksimum terhadap harga minimum gelombang yang bersangkutan. Didefinisikan dari penurunan sebelumnya karena harga mutlak koefisien Pantul selalu kurang dari lebih dari 1, maka SWR selalu positif. Seperti rumus yang ada di atas ini. Pada daerah perbatasan Z sama dengan 0, harga SWR adalah jika daerah tidak meredam, maka koefisien Pantul akan dirasakan sama di semua titik daerah. Lanjut ke bagian pendahuluan, yaitu konsep standing wave ratio. Jika daerah satu adalah meredam dielektrik tak sempurna, maka koefisien Pantul akan dirasakan tidak sama pada titik yang berbeda di daerah satu. Maka SWR di jarak D dari bidang atas adalah seperti rumus yang ada di sini. Dari rumus di atas kita mendapatkan kenyataan bahwa untuk medium satu meredam, maka koefisien Pantul akan dirasakan semakin kecil jika jarak titik P terhadap bidang batas semakin besar. Sedemikian, SWR juga akan dirasakan semakin kecil. Gelombang lintas 3 medium dan matching gelombang. Pembahasan mengenai gelombang lintas 3 atau medium umumnya adalah untuk kuantitas matching gelombang seperti yang terjadi pada redum atau kubah pelindungan antena. Analisa matching gelombang pada redum dilukiskan dengan penampang melintang di bawah ini. Daerah 1 adalah daerah yang dimana antena ditempatkan berupa udara, dan daerah 2 adalah lapisan redum, dan sedangkan daerah 3 adalah udara bebas seperti gambar berikut ini. Nah, setelah melihat dari gambar tersebut, independensi input didefinisikan sebagai berikut. Nah, medan total pada daerah medium 1 loss untuk Z dijabarkan seperti ini. Lanjut di matching gelombang, seperti pada halnya di daerah 1 dan daerah 2 yang tertera di atas. Syarat matching yaitu seperti ini. Pada daerah antena daerah 1 tidak terdapat pantulan gelombang. Terus syarat matching pada daerah 1 tidak dapat pantulan gelombang, maka bisa disimpulkan dengan rumus N in sama dengan N2 dan seperti ini. Persamaan terakhir akan dapat dipenuhi sebagai berikut. L sama dengan ini. Oke. Pada ketebalan tersebut, gelombang di daerah pertama tidak dipantulkan dan diteruskan. Seharusnya pantulan yang terjadi pada daerah 2 atau redum bisa disebut dengan bahan yang ringan dan cukup tipis. Mungkin itu cukup sekilas tentang pembahasan gelombang dan gelombang wave ratio dari kelompok kami. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan materi atau mungkin ada kritik dan saran, bisa di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrodimus, jaya jaya jaya.